Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hooks gitu ya. Nah, apa itu hooks? Hooks gitu, itu ya mungkin bisa dikenal gitu ya, bisa biasa disebut sebagai function komponen gitu. Jadi sesuatu apa? Suatu tools gitu ya, yang mungkin kalau nggak salah gitu ya, itu keluar di versi 16.8 dari React. Nah, hooks ini, sangat membantu sekali gitu ya ketika, kita menggunakan, function komponen bukan kelas gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan function komponen, bukan kelas komponen gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan, hooks gitu ya untuk membuat komponen kita menjadi stateful gitu. Jadi kita kita bisa menggunakan state dan juga bisa menggunakan life cycle yang ada di, React gitu ya. Nah sebelumnya gitu ya, function komponen ini ya, tidak ada gitu, tidak ada apa namanya, life cycle-nya gitu ya, dan juga kita juga tidak bisa menggunakan state di dalam function komponen. Tetapi ketika hooks ini, eee, rilis gitu ya, publish, ini kita, dapat menggunakan kedua hal tersebut di function komponen. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama, ya kita ubah dulu nih, yang kita punya di sini, saya coba perbesar dulu ya. Oke, mungkin saya rasa ini cukup. Nah, jadi kita, ubah dulu si function si kelas bentuk kelas ini menjadi function gitu ya. Itu seperti apa yang pernah kita coba buat juga ya. Jadi ini jadi function seperti ini, dan ini ada props ini ya, seperti ini, dan lihat dia langsung menunjukkan, bahwa dia adalah suatu, JSX elemen gitu ya, gitu, menjadi suatu function komponen. Nah, ini kita coba komen dulu, dan metode-metode yang ada di dalam kelas gitu ya, apa di dalam dalam function komponen, kita bisa deklarasikan. Nah, biasanya ya harus, kita tampung ke dalam suatu variabel ya. Jadi misalkan, on submit gitu ya, ini harus deklarasikan misalkan kita kayak const, kalau misalkan kelas kan ya itu dia metode ya, metode dan dia nggak perlu seperti ini gitu ya, nggak perlu. Nah, terus kalau di apa namanya, function komponen, ini nggak kenal namanya, lifecycle render gitu. Jadi apapun yang di-return di function komponen, dia akan otomatis gitu ya, akan yang di-render-nya gitu ya. Jadi apapun yang akan di-return ini akan di-render nih gitu, seperti itu. Oke, ini juga, kita tidak perlukan nanti karena akan kita bahas di sini ya. Nah, selanjutnya di function komponen ini semua yang ada dis seperti ini ya tidak perlu nih, gitu ya, tidak perlu, ini tidak perlu. Ini semua yang ada dis seperti ini tidak perlu. Ini pun sama, ini juga sama tidak perlu, dan ini tidak perlu juga. Kedua ini, nah semua ini yang ada dis kita hapus dan tada, ya ya seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, tapi ini belum cukup. Nah, saya akan mengandalkan hooks nih teman-teman. Kalau ini kan function komponen aja biasa. Nah, yang disebut, apa namanya, hooks-nya gitu ya, nah itu ada
built-in hooks yang namanya use state. Use state, nah ini langsung ada suggestion-nya. Use state. Jadi biasanya gitu ya, bukan biasanya, emang aturannya, hooks itu gitu diawali dengan kata-kata use. Jadi kalau misalkan secara convention, secara perjanjian kita, semua suatu apa namanya ya, eh, hal gitu ya, variable dan sebagainya, yang di mana depannya use gitu ya, kita sepakati itu adalah hooks gitu. Ya tapi kita kita juga harus lihat ya, ini isinya apa gitu. Kalau isinya adalah emang hooks built-in-nya dari si React, ya itu ya pasti hooks gitu ya. Jadi kalau built-in React itu ada banyak gitu ya. Ada use state, ada use effect, ada use context, ada use layout effect, ada use memo, use reducer, banyak banget lah intinya. Nah, kita akan pelajari dua hal, yaitu use state, dan selanjutnya nanti kita akan belajar use effect. Karena kita coba belajar basicnya dulu ya. Nanti kalau misalkan ke depan, nanti saya coba bikin video lagi untuk mempelajari yang lain nih. Ada banyak banget ternyata ya. Ada use callback, ada use layout effect. Nah, use layout effect juga ini suatu hal yang menarik gitu ya, selain use effect. Tapi mostly gitu kita kita pakainya use effect. Terus ada use memo gitu, ada use reducer, dan lain sebagainya. Oke, kita pakai satu dulu, use state. Oke. Nah, di sini, ini kan ada state nih, ada rupiah sama dolar. Nah, kalau misalkan di kelas, kita bisa menggunakannya seperti ini gitu kan ya. Menggunakannya seperti ini. Jadi rupiah dan dolarnya dideklarasikan di property state-nya dari satu kelas itu gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk function komponen itu bagaimana? Ini nggak bisa karena dia nggak punya constructor kan ya. Nah, jadi kita buat gitu ya, buat suatu variabel aja, const gitu ya. Ini sesuatu lah ya, sesuatu sama dengan use state. Nah, kita memakai use state ini gitu ya. Nah, di sini itu akan mengembalikan suatu array si use state ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih. Nah, di sini dia mengembalikan suatu array tuh. Array kan ya? Ada yang pertama gitu ya, indeks pertama dan indeks kedua. Jadi ada dua nih. Ada dua apa namanya? Array gitu ya, yang memiliki dua elemen nih. Elemen yang indeks pertama itu adalah suatu variabel nih, any gitu kan ya, type-nya. Terus ada React Dispatch, any juga nih gitu. Jadi React Dispatch si variabel tersebut apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, kalau misalkan di kelas itu yang di sini itu disebutnya state gitu ya. Yang di sini disebutnya state. Nah, yang di sini ini untuk handlingnya nih, untuk mengubah si state nantinya gitu ya. Jadi dia adalah suatu function yang dimana argumennya adalah si state-nya gitu ya. Adalah nilai value perubahan si state-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen ngubah si state-nya, kita langsung ini aja lah. Langsung coba deh. Misalkan ya, apa ya? Oh ya, rupiah misalkan. Ini ada rupiah. Rupiah. Nah, yang keduanya itu adalah suatu function yang dimana dia akan gitu ya mengubah si nilai rupiah ini gitu dengan memasukkan suatu nilai ke argumennya gitu. Set rupiah misalkan kayak gini. Nah, dia apa? Nah, di sini argumen awalnya apa? Apa sih argumen Hustat ini? Dia itu argumennya menjadi initial state gitu ya. Initial state. Jadi si state ini mempunyai nilai
awalnya apa gitu ya. Tuh, karena saya nggak mendefine sesuatu, maka rupiah ini undefined nilainya. Nah, ketika saya mendefine sesuatu nih ya, coba 0, maka menjadi number tuh rupiahnya. Nah, jadi ini adalah initial state-nya apa gitu ya. Terus cons dollar set dollar new state 0. Jadi yang tadi seperti ini yang agak panjang menjadi lebih pendek seperti ini gitu ya. Lebih pendek. Dan ini state-nya kan kita nggak pakai nih. Nggak ada. Langsung rupiah. Dan di set state-nya ini juga sama. Kita nggak pakai lagi gitu ya. Jadi kita pakainya set rupiahnya jadi rupiah. Gitu ya. Set dolar menjadi dolar. Oke, ini pun sama. Ini. Ya. Oke, teman-teman. Ini pun dicoba dihapus. Oke, apakah sudah semua? Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita coba langsung nih. Kita cobain ya. Kita cobain. Oke, nah. Kita ganti jadi 1. Wah, sip. Mantap. Sama ya, jadi ini bekerja sama persis gitu ya ketika kita hanya menggunakan ketika kita menggunakan kelas komponen gitu ya. Nah, lihat code-nya menjadi lebih sedikit ya karena kan konstruktor kan agak panjang tadi tuh. Ini cuma jadi seperti ini doang gitu ya. Dan di step juga hilang gitu jadi lebih pendek. Terus ini kayak gini. Nah, jadi pertanyaannya adalah ada yang banyak, loh kok ini deklarasinya jadi banyak banget gitu ya. Ini deklarasinya jadi banyak banget. Kalau misalkan saya pengen ada 5, saya copy paste semua gitu. Gitu ya. Saya copy paste, kalau misalkan 6 gitu ya, saya copy paste semua, panjang dong. Terus kalau misalkan saya pengen ngubah ke semuanya gitu ya, saya juga harus copy paste semua gitu ya. Ini panjang banget gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, teman-teman pun bisa memperlakukannya mengakalinya gitu ya, menjadi bentuk yang mirip sama state yang ada di kelas. Kan teman-teman bisa melakukannya seperti ini, teman-teman. State gitu ya. Yang ini kita jadikan set state aja nih namanya gitu ya. Ini penamaan ini bebas loh, teman-teman. Jangan terpaku sama ini ya. Ini mau teman-teman ganti apa kayak gitu ya. Sesuatu gitu ya. Ini boleh gitu. Nah, terus apa use state? Nah, kan kalau misalkan si state yang ada di kelas itu kan dia bentuknya objek ya, maka jadikan aja dia suatu objek. Nah, objek kayak gini. Terus di dalamnya ada objek si apa namanya eh state yang lainnya gitu ya. Misalkan rupiah menjadi 0, terus dolar menjadi 0. Seperti ini. Jadi terus selanjutnya yang ini juga bisa dijadikan seperti ini. Rupiah, state, dolar. Ya, jadi mirip lah intinya, mirip banget gitu ya. Mirip banget sama itu. Nah, terus set state. Gini kan. Nah, terus ini jadi rupiah dan dolar. Ini pun sama. Gitu ya. Nah, jadi ini ya apa nggak perlu kayak gini gitu ya.
kalau misalkan nanti teman state-nya banyak nih gitu. Kalau state-nya banyak bisa diginiin teman-teman. Jadi lebih lebih clean ya, lebih enak dilihatnya juga gitu ya. Lebih mantap gitu ya. Nah, di sini bisa di state gitu ya, .rupiah. Ini state .rupiah dolar gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, atau mungkin teman-teman, aduh, malas banget ya. Ini saya pengen destak ring deh gitu. Ya bisa juga gitu ya. Ya boleh lah, asalkan apa namanya ya, nggak ini aja lah, nggak apa namanya, nggak membuat ribet teman-teman gitu ya. State kayak gini gitu. Saya misalkan yang diperlukan kan di return sama on submit ya. Ini saya taruh bawah aja. Ini saya taruh bawah. Ini. Oke. Jadi lebih rapi gitu ya. Ini ada rupiah dan ini ada dolar. Jadi stat dotnya ini udah nggak ada nih. Ini udah nggak ada. Kita hapus semuanya aja. Karena yang setelahnya nggak perlu kan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, bla 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 bla. Oke, sudah. Nah, lebih rapi ya jadinya temennya. Lebih rapi banget. Kita coba apakah bekerja dengan semestinya. Oh, bekerja. Boom, gitu ya. Enter, submit. Oh, bekerja juga. Oke, teman-teman, seperti itu untuk state. Ya, untuk state. Nah, selanjutnya, ini ada yang namanya use state. Nah, use effect gitu ya. Use effect ini seperti apa sih gitu ya? Itu tuh dia gitu ya akan menggantikan life cycle method yang ada di kelas gitu ya. Yang ada di kelas nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan di kelas itu ada life cycle yang dimana kita tahu gitu ya ada komponen did mount, kan ya? Ada komponen did mount, ada komponen did update, dan ada komponen will unknown. Yang lain-lainnya ya coba teman-teman gali aja ya. Ya ini sebenarnya dari kata-katanya aja ngomong di cage bla bla bla. Ini sebenarnya udah jelas tapi coba teman-teman gali. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan ini ada di mount, ada di update, dan ada will unknown gitu ya. Karena itu yang bisa dibahas di hooks gitu ya, use effect gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada use effect ini. Nah, use effect ini ya tadi bekerja sebagai penggantinya gitu life cycle yang ada di apa namanya kelas komponen gitu ya. Dia akan yang menghandle side effect dan sebagainya. Misalkan use effect gitu ya. Nah, use effect dia punya dua argumen. Yang pertama, argumennya adalah suatu callback gitu ya, suatu callback atau efeknya apa. Gitu. Terus yang kedua itu adalah dependensi, itu dia suatu array gitu ya, yang dimana itu adalah dependensinya. Nah ya udah lebih enaknya kita langsung code aja gitu ya. Gitu ya. Seperti ini. Kita coba pakai callback-nya dulu deh. Kita pakai callback-nya dulu. Nah, misalkan ini kita console.log halo gitu ya. Halo. Nah, halo seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Dia ini perilakunya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tuliskan seperti ini, ini berperilaku menjadi gitu ya.
komponen did mount plus. Nah, ini ada plusnya, teman-teman. Komponen did update. Kayak gini. Jadi ketika kalau komponen did mount itu apa? Ketika si komponennya itu mounting gitu ya. Mounting itu artinya pertama kali gitu ya, pertama kali apa namanya? Di painting di DOM gitu ya. Di painting di DOM. Terus di painting itu maksudnya dimasukkan di DOM gitu ya. Jadi pertama kali muncul lah, pertama kali ngeload gitu ya. Kalau misalkan page-nya ini pertama kali ngeload gitu ya. Itu komponen did update mount. Nah, kalau komponen did update itu artinya ketika ada props-nya atau state-nya yang berubah gitu. Jadi props sama state-nya itu ada yang berubah, maka si use effect ini, si callback dari use effect ini dipanggil gitu. Kayak gitu. Nah, ketika teman-teman menuliskan ini, nah kedua hal ini jalan, teman-teman. Jalan, teman, kedua hal ini. Nah, kita kan punya state nih. Punya state ya. Jadi kalau misalkan kita ubah gitu ya, si state-nya, terus, nah, dia langsung konsul kan ya. Halo, kayak gini. Dia ada dua konsul. Nah, kalau misalkan kita ubah lagi state-nya, terus, nah, dia mengkonsul 3 kali nih. Kenapa? Karena satunya tambahan ketika saya update tadi tuh jadi 2 nih. Gitu ya. Kalau saya ubah ini jadi 3, gitu ya. Nah, menjadi 4 konsulnya kan ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, artinya apa tadi? Gitu ya. Si use effect ini dia akan menghandle sebagai komponen did mount dan juga komponen did update gitu ya. Nah, terus kalau komponen will unmount gimana? Komponen will unmount kan ketika si page-nya ini hilang gitu ya. Ketika page-nya ini hilang gitu ya. Nah, misalkan apa ya? Saya coba tambahkan di sini. Misalkan ini ada div halo gitu ya, halo. Halo, terus saya tambahkan state deh gitu ya. Saya tambahkan state atau mungkin state-nya terpisah saja, jangan dicampur seperti itu. Saya misalkan show gitu ya. Set show. Use state jadi false dulu atau jadi true dulu deh. Jadi true. Jadi kalau misalkan ini saya pakai conditional rendering, masih ingat conditional rendering seperti apa? Gitu ya. Show dandan. Jadi pakai dandan, pakai dandan. Show dandan, halo. Nanti ya kalau misalkan show-nya true, si komponen ini bakal di mounting, benar. Nah, kalau misalkan apa namanya? Si show-nya ini false, dia di unmounting gitu ya, unmount. Nah, misal saya pakai fragment aja karena saya pengen nambah button gitu ya. Tapi buttonnya itu nggak usah berhubungan sama si formnya gitu. Button misalkan saya pengen bikin ini juga deh. Show-nya true ketika kalau misalkan show-nya true unmount gitu ya. Kalau misalkan menjadi mount gitu ya. Nah, on click-nya bekerja sebagai handling-nya gitu ya. Dia set show-nya menjadi seperti ini. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada tanda seru. Artinya ketika show-nya true, maka ketika show tanda tanya show gitu ya. Nah, maka ketika true akan menjadi sebaliknya gitu ya. Jadi false kan gitu ya. Jadi set show-nya menjadi false gitu ya. Kalau misalkan ketika show yang sebelumnya adalah true. Jadi ini maksudnya logiknya adalah dia akan membalikkan gitu ya, membuat variabel itu bernilai yang sebaliknya, kayak gitu maksudnya. Nah, jadi ini akan menjadi button untuk show dan uh, untuk mounting dan unmounting si apa namanya elemen halo ini gitu ya,
si elemen div gitu ya, yang kontennya adalah hello. Nah, jadi kalau misalkan kita, apa namanya, save, oke, kita lihat. Nah, ada unmount, oke. Nah, ini langsung, ya ini kepanggil gitu ya, ini kepanggil gitu, ini pasti kepanggil. Ini si halonya, oke, kita coba kasih margin biar kelihatan margin bottom, jadi 100 deh. Nah, si halo ini, nah ketika kita ini kan unmount tuh nggak ada, ketika mount dia ada gitu ya. Oke. Nah, coba kita untuk si komponen will unmount itu ada di mana gitu. Ini kan clean up ya, komponen will unmount. Itu artinya ya membuang resource gitu ya. Kalau misalkan kita teman-teman gitu ya melupakan komponen will unmount gitu ya, dan padahal kita sudah sudah ini gitu, sudah kayak contoh misalnya nge-listening ke suatu event atau mungkin nge-subscribe ke suatu apa namanya, misalkan apa, subscription gitu ya, kayak PubSub dan sebagainya atau mungkin via soket gitu ya. Nah, dia itu ya akan mengalami memory leak gitu ya, artinya memorinya bakal kesusahan habis nih tanpa kita clean up gitu ya. Makanya ketika komponen ini nggak digunakan, ya toh ya jangan ini gitu ya diterus-teruskan gitu ya si apa namanya, si subscription-nya gitu. Nanti resource internetnya juga malah uh, menjadi-jadi gitu ya, cost-nya makin naik gitu, si internet cost cost bandwidth-nya gitu. Terus memori dari apa namanya, komputer yang memakai website teman-teman juga usernya gitu ya akan ya boros gitu, akan boros. Dan efeknya adalah ya performance-nya juga jadi turun gitu ya. Maka gitu ya, komponen will unmount itu penting ketika ya si komponen nggak digunakan, ya udah gitu. Komponen will unmount dipanggil dan semua side effect diberhentikan gitu. Oke teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita lihat konsol, si komponen will unmount kan ya, kalau di apa namanya, di kelas kan kayak gini aja ya, will unmount kayak komponen did mount deh, dia dia eh, implementasinya kayak gini doang gitu, beres gitu. Ini code-nya apa? Code-nya apa? Nah, kalau kalau di apa hooks-nya gitu ya, itu di bagian mana sih gitu. Nah, ini ketika kita mereturn sesuatu, maka gitu ya, maka ketika mereturn sesuatu dan dia adalah suatu function, ini ini ya bisa bisa apa bentuknya row function atau mungkin function biasa seperti itu, tapi namanya nggak ada gitu ya, dan parameter pun nggak ada juga. Bisa kayak gini, bisa row function. Saya sih prefer row function aja lah, biar lebih simple dan sederhana gitu ya. Nah, oke, kita lihat unmounting gitu ya. Unmounting. Jadi kita lihat nih, ini kan masih ada nih, halo gitu ya. Dan si konsol unmounting nggak dipanggil ya, karena ini fungsinya adalah untuk clean up gitu ya. Jadi kalau misalkan emang ada komponen yang di clean up gitu ya, atau ada komponen yang di unmounting, maka unmountingnya dipanggil. Kalau misalkan kita unmount, nah tuh unmounting dipanggil, harus dipanggil karena ya pasti si ini panggil terus ya gitu ya. Karena ini kan setiap komponen di update gitu ya, si ini dipanggil gitu. Si callback ini dipanggil. Oke. Nah, saya nggak mau, misalkan teman-teman, oh saya nggak mau nih komponen Ditmon ditambah komponen diupdate gitu ya. Saya pengennya Ditmon doang gitu ya. Saya pengennya Ditmon doang. Kalau komponen Ditmon doang, tinggal misalkan ini saya nggak mau, nah bisa teman-teman, yaitu menggunakan dependensinya, yaitu dependensinya kosong.
kayak gini. Jadi koma, terus dependensinya kosong. Jadi dependensi itu apa sih? Dependensi itu artinya dia tuh si efek ini gitu ya, si efek ini dia bergantung dengan apa props atau state yang mana nih gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nggak bergantung sama prop atau state yang mana gitu ya, maka dia itu dipanggil ketika di mounting doang gitu. Jadi pas mounting dia dipanggil, dah gitu. Setelah itu dia nggak bakal dipanggil lagi gitu. Nah itu kan sama perilakunya dengan komponen Gitmon kan ya. Nah maka komponen Gitmon itu bisa diubah dengan cara seperti ini gitu teman-teman. Ketika kita refresh, apa kita save, oke. Nah seperti ini. Ketika unmounting, gitu ya. Ketika kita unmounting, dia ya kayak gitu ya. Apa sih namanya? Si halo itu nggak dipanggil lagi gitu. Oke, teman-teman. Nah, kenapa return-nya tadi nggak kepanggil gitu ya si ini kenapa ketika saya unmounting ini nggak kepanggil? Karena dia dipanggil sekali gitu ya. Setelah itu dah beres gitu. Udah beres kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pisah-pisah ya teman-teman ya. Ketika pisah-pisah ini git update. Ini misalkan kita hapus. Ini unmounting-nya juga nggak perlu kita. Nah, ini adalah git update. Ini git mount gitu ya. Nah, ini percuma ya kita clear up di komponen yang setara dengan komponen git mount karena dia yang kepanggil gitu ya. Terus ini will unmount. Will unmount. Will unmount. Dan ini kita nggak perlu. Oke, kita save. Oke, pertama did mount, terus did update, will unmount. Oke. Will unmount, kenapa? Ya, karena kan di sini ada konsol ya. Nih ada deh, kita nggak usah konsol. Kita ini. Nah, jadi did mount, did update, pasti dipanggil gitu ya. Ini ketiga ini pasti dipanggil. Ketika ini ada berubah sesuatu, nah, did update itu bakal dipanggil gitu ya. Nah, kenapa unmounting juga dipanggil? Ya karena kan dia nggak punya apa dia nggak punya dependensi apa nih gitu ya, nggak punya dependensi apa nih. Kalau misalkan dia punya dependensi, tadi kan dia dependensinya adalah dia khusus untuk state show gitu ya. Nah ketika dia khusus untuk state show aja, maka kita pakai dependensinya adalah show. Seperti ini aja teman-teman, udah beres gitu. Jadi ketika kita buat seperti ini, maka gitu ya, si efek ini akan bergantung sama show. Kalau misalkan yang lain-lain berubah, dia nggak bakal panggil. Tapi kalau ketika si show-nya yang berubah, maka dia dipanggil. Oke, seperti ini. Kita naikkan. Nah, tuh. Di tablet doang yang dipanggil. Will unmount-nya nggak dipanggil gitu. Nah, ketika unmount, maka si unmounting-nya dipanggil, di tabletnya dipanggil. Kenapa? Karena kan di tablet juga itu untuk semuanya. Nah, kalau misalkan di tablet ini cuma bergantung sama state sama state doang gitu ya, sama si state, karena kan kita punya dua state, itu adalah show sama state. Nah, ketika kita save, oke. Nah, di tablet kepanggil. Ketika unmounting, si date update nggak kepanggil. Kayak gitu, teman-teman. Ketika mount lagi, dan terusnya. Seperti itu lainnya. Oke, teman-teman. Jadi simple ya intinya hooks ini ketika kita terjemahkan gitu ya, apa sih gitu yang ekuivalen dengan life cycle yang ada di kelas ya seperti ini gitu ya, komponen Gitmon penulisannya seperti ini gitu ya. Kalau komponen Git update seperti ini gitu ya. Komponen will unmount pun seperti ini gitu ya. Oke teman-teman. Nah terus
ini kan hooks yang built-in dari React gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin sendiri gimana ya? Gimana ya kita kalau misalkan pengen bikin sendiri? Nah, kalau teman-teman pengen bikin sendiri gitu ya, ada, bisa. Jadi ternyata si hooks ini kalau kita lihat ya, lagi tren banget nih gitu ya. Di tahun kemarin, di tahun 2018 sama tahun 2019, hooks ini masih lagi tren gitu. Kenapa? Karena wah, gara-gara hooks ini gitu ya, orang banyak bikin custom hook. Nah, orang banyak banget gitu yang ngebikin custom hook. Jadi orang itu eh, pada berlomba-lomba nih bikin banyak-banyak custom hook. Nah, kenapa? Karena ya mudah gitu bikinnya, teman-teman. Bikin hook sendiri itu. Jadi kalau teman-teman gitu ya, pengen bikin suatu hook, ya caranya ya bikin suatu function gitu ya. Misalkan ya sama dengan conventionnya kita namai gitu ya. Pertamanya use gitu ya, use seperti ini. Terus kalau misalkan use my first hook gitu ya, misalkan ya, use my first hook kayak gini misalkan. Terus paramsnya apa gitu ya? Misalkan paramsnya init gitu ya, inisial gitu ya. Misalkan kita ingin memakai ini nih, memakai semua yang saya blok nih. Jadi ini saya kan misalkan semua komponen yang ada di web saya itu rata-rata make gitu ya si si hal-hal ini gitu misalkan gitu ya. Misalkan. Nah, jadi ini saya nggak mau ini lagi nih, apa namanya, nggak mau mengulang-ulang terus nih penulisan penulisan ini gitu. Nah, ini bisa dijadikan suatu hooks, teman-teman. Ini copy aja seperti ini. Jadi kalau misalkan custom hook tuh ya ya inilah kayak util-nya lah gitu ya. Util teman-teman gitu. Jadi ini inisialnya apa gitu ya. Inisial, ini state, dan dia akan nge-return nih. Returnnya adalah misalkan state kayak ini. Use my first hook gitu ya. Terus cons gitu ya. Cons dia kan bakal nge-return state-nya nih ya. Bakal nge-return state-nya atau enggak ini deh apa namanya? Nge-return suatu array gitu ya, di mana pertama ini adalah state-nya dan ini kedua adalah set state-nya gitu ya. Ini adalah state-nya. Ini adalah set state-nya. Use my first hook. Rupiahnya 0. Dan apa tadi? Dolar. Dolarnya 0. Oke, seperti ini. Ya. Coba kita apa namanya? Save apakah berjalan gitu ya dengan semestinya. Oke, ketika kita ubah, benar berjalan. Oh, mantap ya. Nah, jadi seperti itu. Yang tadinya itu panjang banget di sini gitu ya. Nah, teman-teman tinggal copy paste di suatu custom hook gitu ya. Dan hook teman-teman bisa dipanggil di sini gitu. Jadi sebenarnya apa sih custom hook dan bagaimana aturan pakainya gitu ya. Nah, jadi gini, ini sebenarnya nggak sembarangan ya teman-teman bisa bikin suatu custom hook gitu ya. Karena gitu ya, ada aturannya teman-teman. Ada aturannya. Aturannya yang pertama, hook ini gitu ya, hanya bisa dipanggil di top level gitu ya. Jadi top level tuh maksudnya apa? Top level tuh maksudnya ya si hooks ini ya dipanggilnya di apa ya, di dalam suatu komponen, suatu function komponen kayak gini, dan dia bukan dipanggil di dalam gitu ya, di dalam suatu
function reguler gitu. Function reguler tuh misalnya panggil di sini ketika kan saya butuhnya di sini doang. Masa saya harus declare di sini gitu. Misalkan contoh kayak gitu ya. Kalau teman-teman komplain nih. Atau mungkin saya pengen pakai di sini gitu. Atau mungkin teman-teman pengen pakai di mana-mana misalkan gitu ya. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Itu nggak bisa. Dia bakal error ya kalau misalkan kita coba save nih. Nah, tuh ada error tuh. React hook, use my first hook cannot be called inside a callback. Dia bilang kayak gini. Nah, karena apa? Karena tadi hook itu harus dipanggilnya di top level. Top level itu di mana? Ya di luar ini. Di dalam banget, tapi ya jangan di function reguler gitu. Jadi kayak ya di luarnya ini aja gitu. Jadi dia hanya berlaku di dalam function komponen gitu ya. Jadi function itu kan ada kalau di React gitu ya, ada yang reguler, ada yang function komponen seperti ini. Kalau function komponen dia akan mereturn suatu JS, ya dia bakal jadi JSX elemen ya. Kenapa? Karena dia akan mereturn suatu elemen. Itu disebutnya function komponen. Kalau misalkan function yang nggak nge-return itu gitu ya, contohnya ini gitu, atau nggak contoh ini. Nah, itu function biasa gitu. Itu jadi function biasa aja. Dan function regular seperti itu nggak bisa gitu ya. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya, teman-teman. Jadi itu pertama. Jadi si hooks ini dapat dipanggil cuman di function komponen gitu, React function. Nggak bisa dipanggil di regular function gitu ya, regular function. Atau mungkin di custom hook-nya. Nah, ini kan custom hook ya. Nah, ini kan hook nih, gitu kan. Ini kan hook nih. Nah, si hook ini bisa dipanggil di hook-nya, di hook suatu hook juga gitu ya. Seperti ini. Ini pun sama, ini bisa dipanggil di hooks juga, si useState juga bisa dipanggil di suatu hooks juga. Nah, asalkan bukan function reguler aja. Function reguler tuh ya kayak gini. Function reguler. Oke? Regular function. Nah, selanjutnya, hook ini nggak bisa dipanggil misalkan teman-teman ada conditional di sini. Ada conditional statement di sini. Misalkan, useState bla 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 gitu ya. Show gitu misalkan. Baru kita panggil di sini. Ini pun nggak bisa, teman-teman. Jadi, dia nggak bisa dipanggil di conditional statement seperti ini, atau mungkin di loop statement gitu ya, di for kayak gini. Terus ini saya taruh di sini misalkan. Atau mungkin di apa ya, lagi switch gitu ya, misalkan switch gitu ya. Taruh di sini gitu. Ini nggak bisa, ini gitu ya. Ini nggak bisa. Oke. Atau mungkin di nested function gitu. Nested function itu artinya function di dalam function. Ini kan function. Apa sih? Ini function nih. Terus saya tuliskan function lagi di sini gitu. Function lagi di sini. Terus saya panggil di sini. Semua itu dia nggak bisa gitu. Udah nggak bisa gitu ya. Coba kita konsol ya. Kita konsol apakah ada error gitu. Ya pasti error gitu ya. Ini pasti error gitu. Ini pasti error. Tuh, is called conditionally. Oh, nggak boleh teman-teman. Hook must be called in this exact same order in every component render. Nggak boleh. Oke. Jadi ketika coba kita summarize ya. Ketika saya coba summarize. Pertama, oke, apa ini? Ya, pertama, hooks itu gitu ya. Itu satu gitu ya. Hanya bisa dipanggil di gitu ya, React function atau yang kita bisa apa yang kita biasa sebut sebagai FC gitu ya, function komponen hanya bisa dipanggil.
Nah, ini tidak bisa, atau gitu ya, atau di custom hook sendiri gitu ya, custom hook. Jadi hooks itu hanya bisa dipanggil di React Function atau di custom hook gitu ya. Tetapi tidak bisa dipanggil gitu ya. Saya gedein deh, biar kelihatan banget deh. Biar kelihatan banget ini saya. Nah, enak kan ini yang kelihatan. Tetapi tidak bisa dipanggil di regular function. Ya, regular function itu kayak tadi, function biasa. Terus yang kedua, hanya bisa dipanggil apa ya disebutnya? Oh ya, top level gitu ya. Top level gitu. Artinya gitu ya. Dia gitu ya, tidak bisa dipanggil tadi apa? Di dalam gitu ya. Di dalam apa tadi? Loop, terus apa? Condition gitu ya. Condition itu ya switch, entah itu if gitu kan condition statement ya. Terus juga tadi itu ada loop, misalkan while, for dan sebagainya itu juga suatu loop ya. Atau gitu or nested function. Gitu ya. Ngapain bahasa Inggris juga di sini. Atau nested function. Jadi nested function itu artinya ya tadi tuh gitu. Apa namanya? Function di dalam function, terus function yang di dalam itu dia manggil hooks, itu nggak bisa. Jadi ini rules-nya. Ini rules-nya. Ini rules-nya. Rules-nya seperti ini. Oke, teman-teman? Rules-nya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ya, semoga kelihatan. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, ya kurang lebih seperti itu mengenai hook. Jadi, itu saja ya yang saya bisa sampaikan gitu ya untuk hooks ini. Dan selebihnya teman-teman silakan explore ya karena hooks ini masih dalam banget lah, ini masih dalam banget karena ada banyak banget gitu ya si hooks built-in dari seri X sendiri itu ada banyak teman-teman, nggak cuma ini gitu. Ada tadi apa aja? Coba kita lihat di sini. Use gitu ya. Nah, ada use callback, use context, use debug value, use imperative handle, ada use late effect, use memo, use reducer, use ref gitu ya. Ada cukup banyak lah intinya ya. Nah, nanti kita coba belajar juga nih namanya use context di video selanjutnya. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk apa namanya materi gitu ya, sharing-sharing pada kali ini. Jadi kalau misalkan ada suatu feedback, silakan komen di komentar gitu ya, silakan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silakan like ya teman-teman. Silakan like dan juga share ke teman-teman yang lain, ke teman-teman atau kolega teman-teman, gitu ya. Agar manfaat ini bisa menyebar gitu ya ke seluruh penjuru galaksi gitu ya. Nah, dan jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, ya, notifikasi ketika ada video selanjutnya. Gitu. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih semua. Bye semua.